wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Untuk mencapai kebahagiaan itu jalannya ada tiga. Satu yaitu amanah. Apa itu amanah? Amanah yaitu orang yang beriman. Apa itu orang yang beriman? Yaitu orang yang melaksanakan rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman yaitu orang yang mengamalkan, meyakini keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada malaikat Allah, keimanannya kepada kitab Allah, keimanan kepada Rasul-Rasul Allah, keimanan kepada yaumul akhir, terakhir menerima pada baik dari Allah. Itu baru dikatakan orang yang beriman. Jadi modal pertama untuk bahagia itu yaitu beriman, memahami, mengerti apa yang harus dilakukan sebagai seorang iman, yaitu melaksanakan arkanul iman, rukun iman. Yang 6 perkara itu harus dilaksanakan. Sampai mana melaksanakan keimanan itu, yaitu iman sampai tingkatan ma'rifat. Artinya bukan hanya sekedar lahiriah, maka harus tembus karena rasa, tembus kena jiwa. Itu baru dikatakan imannya benar. Bukan iman sulit, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah saja, tetapi tidak melaksanakan arkanul iman yang lain, itu tidak sempurna keimanan tersebut. Maka arkanul iman itu 6 perkara tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita tidak bisa memilih yang enteng, kita tidak bisa memilih 2, 1, 6 perkara itu harus dilaksanakan. Maka harus memiliki keimanan yang kuat. Lalu bagaimana keimanan seseorang itu supaya kuat? Iman seseorang itu bisa kuat, pertama harus selalu belajar, selalu thalabul ilmi, selalu menambah ilmu. Sebab keimanan tanpa dibarengi dengan keilmuan, maka di situ imannya akan hampa. Kedua, iman supaya kuat maka harus selalu berusaha, berjuang untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa perkara yang dilarang. Artinya istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa puasa, waktunya haji. Istiqomah. Yang ketiga, supaya iman kuat maka kita harus sering mujalasatu lisolihin, harus sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Di sini pentingnya pergaulan, pentingnya lingkungan. Di mana kita salah memilih pergaulan, salah memilih lingkungan, maka di situ pertaruhannya yaitu keimanan kita. Kita bergaul dengan tukang judi, maka akan sedikit banyak terseret dengan perkara judi. Kita gaul dengan tukang mabuk, maka sedikit banyak akan terseret dengan tukang mabuk. Maka penting dalam hal pergaulan ini kita harus memilah dan memilih.
Hadirin yang kami hormati, itulah cara-cara untuk meningkatkan keimanan kita. Sedangkan cara yang kedua untuk mencapai kebahagiaan itu yaitu hijrah. Orang jauh. Makna hijrah itu pindah. Artinya pindah makna yang secara luas. Bukannya kita pindah dari keluarga ke sarana, pemahaman masyarakat. Yang pokok kita memindahkan kiblat kita. Orientasi kita hidup di dunia ini untuk apa? Maka hijrahkan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Itu namanya hijrah. Dari yang tadinya sholatnya cuma ala kadarnya, maka ditingkatkan sholatnya, dirubah, dipindahkan. Dari tadi sedekahnya cuma sekedarnya saja, maka pindahkan, hijrahkan. Bagaimana menurut syariat tata cara agama bersedekah, berzakat, berinfak? Itu namanya pindah, hijrah, merubah. Yang intinya merubah dari maksiat menuju taat. Sedangkan yang ketiga untuk mencapai kebahagiaan itu maka tidak ada jalan yaitu wajahadu, berjihad. Berjihad maknanya bukan hanya berperang saja, bukan hanya mengangkat senjata. Berjihad itu ada dua cara. Satu bi'amwalihi, yaitu menggunakan harta benda yang dianugerahkan Allah untuk menegakkan agama Allah. Dengan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, memberi makan fakir miskin, anak yatim, membantu kabupaten yang kesusahan, membuat jalan, telah berjihad dengan harta benda. Jihad selanjutnya yaitu bi'anfusihim, yaitu dengan menggunakan jiwa raganya, mengerahkan potensi yang ada pada dirinya untuk menegakkan, membangun agama Allah. Baik lewat pengajian, baik lewat macam-macam pendidikan, memperdayakan pemikiran, mengolah pikiran untuk kemajuan agama Allah. Itulah yang dikatakan para yang berjuang di hadapan Allah. Afdhalul darajatun Allah. Itulah perkara yang lebih baik, lebih besar, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Kalau kita itu ingin memperoleh kebahagiaan, waulaika humul faizun. Mudah-mudahan tiga perkara ini bisa menjadi bahan renungan kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah dalam rangka mencapai kebahagiaan sebagaimana yang kita idam-idamkan baik kehidupan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia.